Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sedikit tentang indeks kita atau komposit dan 4 saham yang menurut saya cukup potensial untuk dijadikan watchlist buat teman-teman. Saham apakah itu? Nonton sampai habis video kali ini. Oke, buat teman-teman yang baru join atau baru nonton di channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video ini bisa bermanfaat buat teman-teman dalam membantu teman-teman dalam pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya, sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar lagi, kita langsung masuk ke pembahasan. Untuk yang pembahasan yang pertama, indeks kita atau komposit. Seperti yang kita tahu, tanggal 3 Januari 2022, indeks kita cukup perkasa ya, naik 1,27% ke level 6.665. Nah, bagaimana potensinya? Melihat dengan body candle, maka bisa dikatakan IHSG kita ini confirm break dari resisten 6600 nya. Nah, menjadi pertanyaan adalah apakah indeks kita ini berhasil untuk tembus dari resisten berikutnya di sekitar 6700? Nah, itu yang menjadi pertanyaan. Kenapa? Kalau kita lihat beberapa kali indeks kita ini gagal break ya, sempat break membuat all time high, kemudian mengalami koreksi turun kembali seperti itu. Nah, potensinya kita coba lihat apakah besok tanggal 4 Januari 2022 indeks kita ini bisa membentuk break dari resisten 6700 atau minimal pretest dulu ke 6700 seperti itu. Oke, itu untuk indeks kita. Kita lanjut ke saham yang pertama. Untuk saham yang pertama dari sektor consumer, yaitu Ace Hardware. Oke, untuk saham Ace Hardware atau ACES ini cukup menarik ya. Kenapa? Untuk tanggal 3 Januari 2022 mengalami kenaikan sebesar 7,81%, hampir 8% ke level 1380 atau naik 100 poin. Nah, untuk garis EMA 50-nya ada di sekitar 1330, untuk EMA 150 ada di 1390 atau bisa kita bulatkan di sekitar 1400. Nah, kenapa cukup menarik untuk saham ACE? Kalau kita gambarkan dinamis trend line-nya, mengindikasikan bahwa saham ACE ini sudah patah tren untuk downtrend-nya. Kenapa kok saya bilang ini downtrend? Karena ketika gagal break dari resisten di 1500, maka pergerakan ACE ini cenderungnya malah turun. Kenapa? Kita coba lihat, ini turun, sempat bertahan di EMA 50-nya, kemudian gagal menembus, kemudian retest di sekitar 1330-1300-nya, kemudian naik, coba retest di dinamis trend line-nya, gagal, kemudian turun kembali ke level support, bahkan break dari supportnya di sekitar 1255 ya, ke level terendahnya itu di sekitar 1190. Nah, tetapi perlahan-lahan mulai bangkit kembali, mulai naik, retest kembali ke supportnya, berhasil bertahan, kemudian mengalami koreksi seperti ini, dan momentumnya sebenarnya ada di tanggal 23 Desember. Tetapi ketika berhasil break kemudian di retest, gagal bertahan ya, turun kembali ke supportnya di sekitar 1255. Nah, mantul kembali ke resisten di sini, dinamis trend line-nya di sini mengindikasikan sebenarnya masih wait and see ya, belum bisa confirm untuk break. Tetapi tanggal 3 Januari 2022 bisa dikatakan break karena dia langsung loncat ya, gap up, kemudian body candle cukup solid, volume juga ada, garis MACD juga ada, berarti ini bisa dikatakan break atau patah trend downtrend-nya. Tapi masalahnya adalah
apakah S hardware ini bisa break dari EMA 150-nya. Kalau EMA 50-nya bisa dikatakan sudah break karena body candle-nya cukup solid seperti itu. Nah, potensinya gimana? Kita coba lihat untuk broker summary-nya dulu. Untuk saham S tanggalnya tanggal 3, kita lihat value-nya net. Kita lihat bahwa jelas ada big akumulasi ya. Akumulasi cukup masif oleh 6 broker, oleh Kaset, IU, PD, AK, CC, dan ZP. Seperti itu. Jadi ini ada big akumulasi di sini. Pertanyaannya adalah, buat teman-teman yang belum punya posisi gimana? Apakah bisa entry spekulasi buy di sini? Bisa. Tetapi menurut saya lebih bijak apabila saham S ini break dari stand di sekitar 1400. Kenapa? Karena seperti yang tadi saya sampaikan, EMA 50-nya berada di 1390. Ini berdekatan dengan level psikologisnya di sekitar 1400. Jadi, melihat body candle yang cukup oke, kemudian ada big akumulasi, sehingga menurut saya akan lebih aman buat teman-teman kalau belum punya posisi apabila saham S ini berhasil break atau setidaknya bertahan di 1400 itu cukup oke untuk teman-teman entry seperti itu. Nah, potensinya kemana? Potensi terdekat itu ke 1435. Ini ada resisten yang cukup minor ya untuk saham S. Nah, resisten kuatnya ada di sekitar 1500. Jadi setidaknya kalau seandainya misalnya ini confirm break dari 1400, teman-teman entry di sini karena cukup dekat, relatif lebih mudah untuk break ya. Buat teman-teman bisa pertimbangkan taking profit apabila gagal break dari 1500, bisa seperti itu. Tetapi jika besok tanggal 4 itu saham S gagal break dari 1400, maka teman-teman bisa tunggu mungkin di sekitar 1330. Ini ada EMA 50-nya. Kalau lebih konservatif lagi itu di sekitar 1300 saja, itu bisa. Nah, buat teman-teman yang sudah punya gimana? Kalau buat teman-teman yang sudah punya mungkin di daerah bawah, mungkin 1200, 1190, maka hold saja saham ini karena potensinya cukup oke, patah trend, downtrend. Tinggal kita lihat apakah saham ini kuat untuk break dari 1400 atau tidak. Seperti itu untuk analisa saham S. Kita langsung ke saham kedua, yaitu Unilever, UNVR. Nah, kenapa menurut saya cukup menarik? Konsepnya hampir sama ya, chartnya hampir sama dengan S. Tetapi kalau S kan sudah confirm patah trend downtrend. Kalau Unilever ini masih belum. Kenapa? Kalau kita lihat garis secara minor ya ini, secara minor mungkin di sekitar bulan Oktober sampai dengan sekarang ini masih downtrend ya, downtrend. Dan kalau kita buat garis dinamis trendline-nya di sini, tadi sempat tanggal 3 Januari sempat menyentuh level tersebut ya di sekitar 4340 karena di sini ada bertepatan dengan EMA 50-nya di sekitar 4340-nya. Tetapi sayangnya adalah saham Unilever ini gagal bertahan di posisi tersebut, malah turun ke level 4230. Nah, bagaimana potensinya? Kalau menurut saya cukup menarik apabila saham Unilever ini berhasil break dari dinamis trendline-nya, atau kita bisa lebih aman lagi itu di sekitar 4400. Nah, kita coba lihat broker summary-nya dulu ya. Unilever. Oke, untuk Unilever ada akumulasi ya. Walaupun tidak semasif S, tapi setidaknya ini ada akumulasi yang cukup banyak. Seperti itu oleh CC, CS, Kaset, AK, BK. Kalau kita lihat ini kebanyakan foreign ya, foreign akum. Oh, foreign malah distribusi ya. Foreign distribusi berarti domestiknya yang akumulasi. Ya, domestik yang akumulasi.
seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum punya posisi, sebaiknya wait and see dulu, masukkan ke watchlistnya teman-teman. Apabila saham Unilever ini break dari 4.400, maka confirm break dari EMA 50, break dari resisten yang cukup kuat, karena beberapa kali di sini kan menjadi support ya, berhasil menahan pergerakan dari saham Unilever, tetapi gagal break di dinamis trendline, kemudian retest kembali ke support dan berhasil break di sini. Kemudian di sini di retest, gagal break, turun kembali. Jadi 4.400 ini cukup kuat untuk menahan pergerakan dari saham Unilever. Jadi buat teman-teman bisa manfaatin kalau seandainya break dari 4.400 berarti mengindikasikan patah trend. Kemudian sudah mulai di atas dari EMA 50, potensinya kemana? Potensi minimal kalau seandainya break dari 4.400, teman-teman bisa spekulasi buy untuk target taking profit untuk di sekitar 4.800-nya di sini, dekat dengan EMA 150, seperti itu. Itu untuk analisa saham Unilever. Kita lanjut ke saham ketiga, ada Antam, Aneka Tambang. Ini juga cukup menarik menurut saya karena seperti yang kita tahu tanggal 3 Januari 2022 mengalami kenaikan 4% ya ke level 2340. Yang menarik adalah di sini garis EMA 50 dan 150 ini berpotongan menyempit di level 2320 dan body candle untuk tanggal 3 Januari menyentuh ya, masih menyentuh level tersebut. Nah, jika saham Antam ini berhasil confirm break dari EMA 50 maupun 150, mengindikasikan bahwa saham Antam yang tadinya cenderung sideways mulai ada tanda-tanda untuk perbalikan arah. Minimal kemana? Minimal ada potensi untuk retest kembali ke 2400 dan 2500 yang merupakan resisten yang cukup kuat untuk saham Antam. Kita coba lihat konfirmasi ke broker summary. Apakah ada akumulasi untuk saham Antam hari ini? Kita bisa lihat untuk Antam ada akumulasi ya. Cukup masif akumulasinya oleh PD, AT, MG, OD, DR. Yang jual ada YP, XC, SKI, PP, dan NI. Seperti itu. Jadi sekali lagi apabila ini confirm break dari sini, dari EMA 50 maupun 150, maka ini confirm mulai ada tanda-tanda perbalikan arah. Kemana arahnya? Ke retest ke 2400 dan 2500. Di sini untuk 2500 terkhusus ini resisten yang cukup kuat untuk menahan pergerakan saham dari Antam. Kenapa? Karena beberapa kali gagal ditembus oleh saham Antam ya. Di sini sempat break, kemudian retest ya, sempat retest, kemudian gagal break, turun kembali. Ini juga seperti itu. Nah, potensinya gimana? Menurut saya bisa masukkan saham Antam ini sebagai watchlist-nya teman-teman. Confirm kalau misalnya besok confirm break dari EMA 50 dan 150 atau di atas 2350, maka teman-teman bisa spekulasi buy. Kemudian resisten pertamanya di 2400 karena cukup berdekatan, ada kemungkinan untuk bisa break juga seperti itu. Nah, bisa buat teman-teman jika punya di daerah bawah, hold saja saham ini karena potensinya masih cukup oke. Untuk teman-teman sekali lagi confirm di 2350 ya. Apabila break, maka cukup oke untuk saham Antam. Kita lanjut ke saham terakhir, ada MDKA yang hari ini juga mengalami kenaikan yang cukup tinggi ya. MDKA tanggal 3 Januari 2022 mengalami kenaikan sebesar 6,43% ke level 4140 atau naik 250 poin. Nah, untuk garis EMA 50 maupun 150 masih mengarah ke atas. EMA 50-nya berada di sekitar 3.600. Untuk garis EMA 150 ada di sekitar 3.150. Untuk garis EMA CD mulai mengarah ke atas.
Kita coba lihat untuk broker summary-nya dari MTKA. Untuk MTKA sendiri kita lihat ada akumulasi ya. Ada akumulasi oleh AK, BQ, CS, KK, JC. Seperti itu. Nah, menurut saya cukup menariknya kenapa? Kalau kita lihat di sini pada hari ini tanggal 3 ini bodinya bullish engulfing ya. Jadi full body candle mengindikasikan bahwa tekanan belinya cukup tinggi. Seperti itu. Strong bullish. Nah, sehingga mengindikasikan saham MTKA ini break dari level resisten psikologisnya di 4000. Nah, potensinya kemana? Minimal untuk retest ke 4200 itu ada. Nah, karena mengingat ini juga kenaikannya cukup tinggi ya, strong uptrend, jadi buat teman-teman bisa manfaatin spekulasi buy, kemudian hold saja saham ini selama masih bertahan di atas level 4000 atau di atas MA 50-nya ya, di sekitar 3600. Jadi kalau misalnya teman-teman mau spekulasi buy di daerah area 4000, maka hold saja saham ini selama masih bertahan di level 4000-an. Itu masih cukup oke. Karena sekali lagi ini strong uptrend ya. Strong uptrend seperti itu. Nah, buat teman-teman yang mungkin punya di daerah bawah, mungkin di sekitar 2700, 2800 atau di level 3000-an, hold saja saham ini. Pasang trailing stop aja kalau seandainya selama masih bertahan di level di atas 4000, menurut saya cukup oke, karena sekali lagi strong uptrend, mau dibawa ke mana arahnya cukup pasang trailing stop, amankan profit kalau seandainya dia patah trend seperti itu. Jadi cukup oke untuk saham MTKA. Oke, sekian analisa video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saham manakah yang kalian pilih? Silakan chat di kolom komentar ya. Dan nantikan video-video analisa berikutnya.